Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang roh yang hidup. Yehezkiel 37 ayat 14 adalah bagian dari nubuat Nabi Yehezkiel yang tentang kebangkitan dan pemulihan Israel. Ayat ini muncul dalam konteks penglihatan tentang tulang-tulang yang kering. Kita bisa membacanya dalam Yehezkiel 37 ayat 1-14. Yang melambangkan kondisi rohani bangsa Israel yang putus asa, kehilangan harapan, dan mati secara rohani akibat mereka mengalami kekalahan dan dibuang di Babel. Saudara-saudara, pemberian roh Allah. Kalimat aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Ini menggambarkan janji Allah untuk memberikan kehidupan baru secara rohani bagi Israel. Dalam teologi perjanjian lama, roh Allah sering kali dikaitkan dengan kuasa kreatif dan pembaharuan. Ayat ini melambangkan kebangkitan kembali kehidupan rohani mereka melalui kehadiran roh Allah. Janji bahwa Allah akan menghembuskan nafas kehidupan yang sama seperti dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika Allah memberi kehidupan pada manusia pertama, yaitu Adam. Pemulihan ke tanah. Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu adalah janji pemulihan geografis dan politik bagi bangsa Israel yang telah dibuang. Janji yang menguatkan harapan bangsa Israel untuk kembali ke tanah air mereka. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara teologis sebagai pemulihan hubungan perjanjian mereka dengan Allah di tanah perjanjian mereka. Lalu pengenalan akan Tuhan. Kalimat kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya adalah pengingat bahwa Allah sendirilah yang berdaulat dalam seluruh proses ini. Janji ini memberi keyakinan bahwa pemulihan tersebut bukan sekadar peristiwa historis, tetapi tindakan ilahi yang bertujuan memperlihatkan kekuasaan dan kasih setia Allah kepada umatnya. Yehezkiel 37 ayat 14. Allah berjanji untuk memberikan rohnya sehingga bangsa Israel akan hidup kembali di tanah mereka. Ini menekankan bahwa dengan kehadiran roh Allah, umat Israel akan hidup dan mengenal Allah. Yesus juga mengajarkan demikian, bahwa Roh Kudus akan menjadi pendamping dan penghibur bagi para pengikutnya setelah dia naik ke surga. Yohanes 14 ayat 16-17. Penglihatan tentang tulang-tulang kering di Yehezkiel 37 adalah gambaran umat yang kehilangan harapan. Namun janji Allah untuk memberikan rohnya menandakan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, orang beriman dihadapkan pada banyak tantangan, krisis ekonomi, masalah kesehatan, hubungan yang rusak, atau keadaan sosial yang kacau. Saudara-saudara, bagi orang beriman adalah untuk tidak menyerah dalam keputusasaan, tetapi menaruh pengharapan pada kuasa Tuhan yang mampu memberikan hidup baru, bahkan dalam situasi yang tampak kering dan mati. Dengan iman kita dapat mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pemulihan yang sejati. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, agar kita tidak lagi menjadi kering, tetapi kembali hidup mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.